Lanjutan Quran surat Al-Baqarah ayat 33 tentang khalifah. Arti yang tepat dalam bahasa kita terhadap kata khalifah ini hanya dapat kita ungkapkan setelah kita kaji apa tugas khalifah. 1. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW sependapat mesti ada yang menggantikan beliau mengatur masyarakat, mengepalai mereka yang akan menjalankan hukum, membela yang lemah, menentukan perang atau damai, dan memimpin mereka semuanya. Sebab dengan wafatnya Rasulullah, kosonglah jabatan pemimpin itu. Maka sepakatlah mereka mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pemimpin mereka, dan mereka gelari dia Khalifah Rasulullah. Meskipun yang dia gantikan memerintah itu ialah utusan Allah, dia tidaklah langsung menjadi nabi atau rasul pula, sebab risalah itu tidaklah dapat digantikan. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa khalifah itu pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintahan. Kedua, kepada Nabi Daud Allah pernah berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya engkau telah kami jadikan khalifah di bumi. Quran surat Shad 26. Ini bisa diartikan sebagai khalifah Allah sendiri, pengganti atau alat dari Allah buat melaksanakan hukum Tuhan dalam pemerintahannya. Dan boleh juga diartikan bahwa dia telah ditakdirkan Allah menjadi pengganti dari raja-raja dan pemimpin-pemimpin dan nabi-nabi Bani Israel yang terdahulu darinya. 3. Namun ada pula ayat-ayat bahwa anak cucu atau keturunan yang di belakang adalah sebagai khalifah atau khalifah dari nenek moyang yang dahulu, sebagaimana tersebut dalam surah Yunus 14. Demikian juga dalam surah-surah yang lain. 4. Namun di dalam surah An-Naml 62 ditegaskan bahwa seluruh manusia ini adalah khalifah di muka bumi ini. Amay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan permohonan orang-orang yang ditimpa susah apabila menyeru kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi? Adakah Tuhan lain beserta Allah? Sedikit kamu yang ingat. An-Naml 62. Setelah meninjau sekalian ayat ini dan gelar khalifah bagi Sayyidina Abu Bakar, barangkali tidaklah demikian jauh kalau khalifah kita artikan pengganti. Sekarang timbul pertanyaan, pengganti dari siapa? Ada penafsir mengatakan pengganti dari jenis makhluk yang telah musnah, sebangsa manusia juga sebelum Adam. Itulah yang akan digantikan. Ada setengah penafsiran mengatakan khalifah dari Allah sendiri, pengganti Allah sendiri. Sampai di sini niscaya dapat dipahamkan bahwa mentang-mentang manusia dijadikan khalifahnya oleh Allah, bukanlah berarti bahwa dia telah berkuasa pula sebagai Allah dan sama kedudukan dengan Allah. Bukan. Sebagaimana juga Abu Bakar diberi gelar sebagai khalifah Rasulullah, bukan berarti bahwa langsung sama kedudukan Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka jika manusia menjadi khalifah Allah, bukan berarti manusia menjadi sama kedudukan dengan Allah. Maka pengertian pengganti di sini harus diberi arti manusia diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya dengan perintah-perintah tertentu dan untuk menghilangkan kemuskilan dalam hati. Kalau hendak dituruti tafsir yang kedua, bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, janganlah dia dibahasa Indonesiakan, tetap sajalah dalam bahasa aslinya khalifah Allah. Sekarang kita lanjutkan tentang kedua penafsiran itu. Pendapat pertama ialah khalifah dari makhluk dulu-dulu yang telah musnah dikala mereka masih ada di dunia. Mereka hanya berkelahi, merusak, bunuh-membunuh karena berebut hidup.
Itu sebabnya malaikat terkenang akan dia kembali lalu menyampaikan permohonan dan pertanyaan kepada Tuhan. Kalau terjadi demikian pula, maka tersebarlah semacam dongeng pusaka bangsa Iran atau Persia yang kadang-kadang setengah ahli tafsir tidak pula keberatan menukilnya. Katanya, sebelum Nabi Adam ada makhluk namanya Hin dan Bin. Ada juga yang mengatakan namanya ialah Tim dan Rim. Setelah makhluk yang kedua itu habis, datanglah makhluk yang bernama Jin. Semua makhluk itu musnah sebab mereka rusak-merusak, bunuh-membunuh. Akhirnya, kata dongeng, dikirimkanlah oleh Tuhan bala tentaranya, terdiri atas malaikat-malaikat dan dikepalai oleh iblis. Lalu makhluk jin itu diperangi sehingga musnah. Adapun sisa-sisanya lari ke pulau-pulau dan ke lautan. Kemudian barulah Allah menciptakan Adam. Dalam setengah kitab tafsir ada juga bertemu keterangan ini, meskipun riwayat ini tidak berasal dari riwayat Islam sendiri. Meskipun dia hanya dongeng belaka, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendapat tentang adanya makhluk purbakala yang dikhalifai oleh Adam itu bukanlah pendapat kemarin dalam kalangan manusia, melainkan telah 200 tahun sebelum keluar teori Darwin. Bukankah ahli-ahli pengetahuan menggali ilmu juga dari dongeng? Ada lagi pendapat yang sejalan dengan itu, yaitu dari beberapa golongan kaum Sufi dan kaum Syiah Imamiyah. Al-Alusi, pengarang tafsir Ruhul Ma'ani, mengatakan bahwa di dalam kitab Jami'ul Akhbar dari orang Syiah Imamiyah pasal 15 ada tersebut bahwa sebelum Allah menjadikan Adam nenek kita, telah ada 30 Adam. Jarak di antara satu Adam dengan Adam yang lain 1000 tahun. Setelah Adam yang 30 itu, 50.000 tahun lamanya dunia rusak binasa. Kemudian ramai lagi 50.000 tahun, barulah dijadikan Adam nenek kita Adam. Ibu Uwaihi meriwayatkan di dalam kitab At-Tauhid, riwayat dari Imam Ja'far As-Siddiq, bahwa satu hadis yang panjang dia berkata, barangkali kamu sangka bahwa Allah tidak menjadikan manusia atau bashar selain kau. Bahkan demi Allah, dia telah menjadikan 1.000.000 Adam, alfu alfi Adama, dan kamulah yang terakhir dari Adam-Adam itu. Berkata Al-Haisam pada sarahnya yang besar atau kitab Nahjul Balagho, dan dinukilkan dan Muhammad Al-Bakir bahwa dia berkata, telah habis sebelum Adam yang bapak kita 1000 tahun atau lebih. Semua ini adalah pendapat dari kalangan imam-imam Syiah sendiri, Ja'far As-Shadiq dan Muhammad Al-Bakir, dua di antara 12 imam Syiah Imamiyah. Kalangan kaum Sufi pun mempunyai pendapat demikian. Asy-Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi berkata dalam kitabnya yang terkenal Al-Futuhat Al-Makkiyah bahwa 40.000 tahun sebelum Adam sudah ada Adam yang lain. Bahkan untuk menjadi catatan, Imam Syiah yang besar itu, Ja'far As-Shadiq, menyatakan bahwa di samping alam kita ini, Tuhan Allah telah menjadikan pula 12.000 alam, dan tiap-tiap alam itu lebih besar daripada 7 langit dan 7 bumi kita ini. Di dalam beberapa ranting yang mengenai kepercayaan terhadap perbedaan sedikit-sedikit sebagai kita yang dinamai Ahlus Sunnah dengan kaum Syiah, tetapi di dalam hal yang mengenai ilmu pengetahuan alam ini amat sempitlah paham kita sekiranya kita tidak mau memedulikan mentang-mentang dia timbul dari Syiah. Karena hal ihwal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan itu adalah universal sifatnya, yaitu menjadi kepunyaan manusia bersama. Apatahlah lagi sampai kepada saat sekarang ini dan seterusnya, penyelidikan ilmiah tentang alam, tentang hidupnya manusia di dunia ini tidaklah akan berhenti. Coba cocokkan keterangan Imam Ja'far As-Siddiq ini dengan hasil penyelidikan alam terakhir yang mengatakan bahwa alam cakrawala itu sendiri
atas berjuta-juta kekeluargaan bintang-bintang, masing-masing dengan mataharinya sendiri yang dinamai galaksi. Berdasarkan kepada semua ini, ditafsirkan oleh setengah ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan Adam sebagai khalifah ialah khalifah dari Adam-Adam yang telah terdahulu itu, yang sampai mengatakan beribu-ribu sejuta Adam. Dan dongeng Iran yang diambil dan dimasukkan ke dalam beberapa tafsir itu pun menunjukkan bahwa dalam kalangan Islam sudah lama ada yang berpendapat bahwa sebelum manusia kita ini sudah ada makhluk dengan Adamnya sendiri terlebih dahulu. Sekarang tidaklah berhenti orang menyelidiki hal itu, sehingga akhirnya datanglah pendapat secara ilmiah. Di antaranya teori Darwin, dilanjutkan oleh berpuluh penyelidikan tentang ilmu manusia pada fosil-fosil yang telah membantu menunjukkan bahwa 400.000 tahun yang lalu telah ada manusia Peking atau manusia Mojokerto. Adapun Al-Quran, karena dia bukanlah kitab catatan penyelidikan fosil atau teori Darwin, tidaklah dia membicarakan hal itu. Tidak, dia menentang teori itu, malahan menganjurkan orang meluas dalamkan ilmu pengetahuan tentang apa saja, sehingga bertambah yakin akan kebesaran Allah. Penafsiran yang kedua ialah khalifah dari Allah sendiri. Di antara makhluk sebanyak itu, manusialah yang telah dipilih Allah menjadi khalifahnya, yaitu Adam dan keturunannya. Lihat surat An-Naml ayat 62. Demikian kata mereka. Pada manusia itulah Allah menyatakan hukumnya dan peraturannya. Dia menjadi khalifah untuk mengatur bumi ini, untuk mengeluarkan rahasia yang terpendam di dalamnya. Dianugerahkan kepadanya akal. Akal itu pun suatu yang ajaib dan goib. Bentuknya tidak tampak, tetapi bekasnya lah yang menunjukkan bahwa akal itu ada. Manusia yang ketika mulai lahir lemah tadi, kian lama kian diberi persiapan. Kekuatan yang ada padanya amat luas dan keinginan hendak tahu tidak terbatas. Memang kalau sendiri-sendiri dia lemah, tidak berdaya, tetapi kumpulan dari bekas usaha seorang itu dapat memberi kesan yang membekas pada seluruh bumi. Dari keturunan demi keturunan, manusia itu bertambah dapat menguasai dan mengatur bumi. Telah dikuasainya lautan dan telah diselaminya. Telah terbang dia di udara. Telah pandai dia bercakap bersambutan kata, padahal yang seorang di kutub utara dan yang seorang di kutub selatan. Gunung ditembusinya dan dibuatnya jalan kereta api di bawahnya. Dan banyak lagi kemungkinan lain yang akan dapat dikerjakan dalam bumi, terutama sejak terbuka rahasia tenaga atom dalam abad ke-20 ini. Memang ilmu yang luas itu tidak diberikan semuanya kepada orang seorang dan tidak pula diberikan sekaligus, melainkan dari penyelidikan mereka sendiri yang mereka kesungguhan mereka. Rahasia itu dibukakan dan dibukakan lagi oleh Tuhan. Jadi dapatlah dipahamkan bahwasanya ayat 31 yang menerangkan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, dan seketika ditanyakan kepada malaikat, malaikat menyembahkan bahwa pengetahuan mereka hanya terbatas sekedar yang diajarkan Allah kepada mereka. Ayat 32. Lalu Adam disuruh menerangkan, maka Adam pun menerangkanlah semua nama-nama itu. Dapat ditarik maksud yang dalam tentang keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia, yang kian lama kian dibukakan rahasia segala nama itu kepada manusia. Tetapi kegaiban semua langit dan bumi masih banyak lagi yang belum diajarkan kepada malaikat ataupun kepada manusia, sebagaimana yang tersebut pada ujung ayat 33. Pada tafsiran yang manapun kita akan cenderung baik jika ditafsirkan bahwa Adam dan keturunannya diangkat jadi khalifah dari makhluk yang telah musnah, maupun sebagai khalifah dari Allah sendiri. Namun isi ayat sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya telah menyingkapkan lagi
tabir pemikiran yang lebih luas bagi manusia agar janganlah mereka kafir terhadap Allah. Ingatlah bahwa kedudukannya dalam hidup bukanlah sembarang kedudukan. Janganlah disia-siakan waktu pendek yang dipakai selama hidup di dunia itu. Demikian besar sanjungan yang diberikan Allah, sangatlah tidak layak kalau manusia menjatuhkan diri ke dalam kehinaan. Di sini disebutkan bahwa dia adalah khalifah. Di waktu yang lain Tuhan katakan bahwa manusia telah dijadikan sebaik-baiknya bentuk. Surah At-Tin ayat 4. Dan di kala yang lain Allah menyanjungnya tinggi-tinggi. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan Bani Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki mereka dengan baik-baik, dan sungguh-sungguh kami lebihkan mereka daripada kebanyakan atau makhluk yang telah kami jadikan sebenar-benar kelebihan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Demikianlah kemuliaan yang telah dilimpahkan Tuhan kepada manusia. Adakah patut kalau manusia tidak juga sadar akan dirinya dari hubungannya dengan Tuhannya?